Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aliyyul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ketua, selamat Ibu Nurul Mazidah, Bapak Suprapto selaku Ketua Majelis Taklim, Ketua, Wakil Ketua dan yang lain stakeholder yang kami hormati, para yai, para masyayikh, para tokoh dan pendiri setia cendekia yang kita cintai, para ibu bapak dosen, karyawan yang kami hormati, dan tidak lupa pula adik-adik mahasiswa yang saya cintai walaupun sampean gak mencintaiku. Hadirin yang saya hormati, saya sekitar 12 tahun yang lalu pernah di sini. Saya sudah 12 tahun dan tadi masuk sini juga pangling. Dulu ketika saya ngajar ada musola di pojok situ kecil. Jadi sebelum saya ngajar ketemu adik-adik, saya wudhu di situ dan sholat duha dan doa. Ya, mudah-mudahan mahasiswa berkah, perguruannya setia berkah. Ya, ternyata alhamdulillah yang tadinya musolanya hanya 2 meter atau berapa itu menjadi masjid yang alhamdulillah megah semacam ini, walaupun dalam proses. Dengan semangat itu maka alhamdulillah diizinkan oleh Allah dengan rahmat nikmat sehingga kita bisa bertemu di majelis yang penuh berkah ini. Bapak, Ibu dan Saudara, tadi disampaikan sedikit tentang pembahasan pada pagi hari ini. Mohon maaf tidak ada slide, tidak ada makalah, karena kita juga lama tidak bikin makalah dan slide. Kemudian kita akhir-akhir ini ke luar kota sehingga tidak bisa. Sekali lagi mohon maaf. Tadi disampaikan tentang toleransi beragama dalam Islam. Kita ke toleransi. Toleransi itu dari kata bahasa Arab tasamuh, dari asal kata samaha yasmahu. Kenapa Islam mengungkap tentang toleransi? Ternyata kita kaji dari akar kata, asal kata itu sungguh luar biasa. Di samaha itu bisa santun, bisa memberi ampunan, menghargai,
kemudian memberi, dan juga kesejahteraan, kedamaian. Sehingga kalau kita bahas toleransi, mestinya tidak usah toleransi. Berislam pasti toleransi. Nah, yang menjadi polemik saat ini, yang owar-owar, tahu owar-owar ya, yang keras suaranya harus toleransi, justru itu menikung dari belakang. Jadi Nabi itu kalau kita katakan super toleransi ya, jadi lihat sejarah Nabi itu. Ketika Nabi di Mekah itu ada sekelompok kafir Quraisy ya, karena di Quran sendiri sudah memberi sinyal bahwa al-yahuda alladzina asyraku, wong sing paling benci itu adalah orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Nah, ketika Nabi dakwah di awal-awal, para pembesar Quraisy itu gerah bagaimana cara menghentikan Nabi Allah Muhammad SAW. Kemudian di segerombolan pemuka kafir Quraisy menemui Nabi, ya, dijak, dirembuk, dimusyawarah, wahai Muhammad, ya, karena tidak mengakui Nabi, piye karepmu kalau memang sampean menginginkan dunia, harta, emas, berlian, maka kami urunan dan saya pastikan sampean terkaya di Jazirah Arab. Oh, itu Nabi. Nabi diam saja. Kemudian dilontarkan lagi, wahai Muhammad, kalau memang sampean kepingin perempuan, mohon maaf, sejazirah ini bahkan keluar jazirah, saya perjuangkan. Ingin mana yang sampean senangi? Diam saja Nabi. Begitu juga yang terakhir, wahai Muhammad, saya rela sampean jadi pemimpin Jazirah Arab ini tanpa pilihan, asal sampean menghentikan Tuhan Esa, Tuhan Tauhid, Tuhan Allah. Nah, dari situ maka turun surat apa itu? Surat Surat Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai Nabi Muhammad, qul, katakan, segerombolan yang menawari itu, orang-orang kafir itu. Nah, Al-Kafirun itu adalah tidak disebut apalah Abu Lahab, Abu Jahal atau apa, ndak. Walaupun ada alif lam nakiro, tapi sifatnya umum. Itu artinya dari zaman Nabi sampai sekarang pasti ada yang ngerongrong Islam itu, pasti ada yang merusak Islam itu sampai akhir zaman. Itu karena sifatnya umum. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum
waliyadin. Itu sudah lengkap toleransi. Kalau memang sampean beribadah, monggo sampean ibadah. Saya ibadah, jangan diganggu. Agamamu, agamamu, kepercayaanmu, kepercayaanmu, agamaku, agamaku. Itu toleransi yang baku. Tapi lihat sejarah perjalanan Nabi. Nah, ketika di Madinah menjalankan umroh, dicegat itu, dicegat. Kalau diteruskan maka pasukan Nabi akan diperangi, karena bawah bala tentara. Nabi mau umroh ke Mekah, cegat, maka ada perjanjian. Ya, perjanjian diantaranya yang penuh dengan toleransi dan penuh dengan akhlak yang tinggi ilmiah ini. Diantara poinnya adalah diajukan kalau ada penduduk Mekah yang masuk Islam dan pergi ke Madinah, maka 1 tahun ini harus dikembalikan. Nah, itu sing greget-greget itu Umar. Jadi sahabat Nabi Umar bin Khattab iki cah iki kok metikil iki ya. Cah iki kok karepe dhewe. Ya. Nabi spontan langsung menerima, tidak apa-apa. Begitu juga sebaliknya. Kalau umat Islam dan masuk kembali ke agama semula, maka dibiarkan saja, tidak diapa-apakan. Secara matematis sangat merugikan umat Islam. Tapi toleran yang tinggi, kelas tinggi ini ternyata membuahkan hasil yang memuaskan. Tidak berhenti di situ, umat yang di Mekah itu secara sembunyi-sembunyi ternyata banyak masuk Islam. Dan begitu juga sebaliknya, yang di Madinah itu tidak ada yang Islam kemudian kembali lagi, tidak ada. Padahal semula itu kayaknya merugikan. Sehingga Umar bin Khattab memandang zahirnya itu kerket-kerket, mau pentungan saja. Tapi Nabi tahu bahwa di balik ini ada toleran tinggi, itu insya Allah ditolong oleh Allah. Sehingga yang dapat hidayah orang Mekah itu secara sembunyi-sembunyi ke Madinah, masuk Islam. Hadirin adik-adik yang kami hormati, kemudian lagi para sahabat Nabi ketika ada peristiwa, ada Umar di situ, para sahabat. Umar itu ada satu daerah, di situ tidak ada masjid, adanya gereja. Orang Kristen, karena gereja itu milik Kristen, ditawari untuk sholat di gereja itu, digelarkan karpet semacam ini. Umar milih sholatnya di tangga, ya, di tangga, bukan di tengah sini, enggak. Karena apa? Satu, menghargai, karena ini gereja, ini tempat ibadahnya, tempat suci kaum Kristiani, sehingga dia di tangga dia sholat. Satu, yang kedua, nanti kalau saya dilihat sahabat yang lain dan yang lain, nanti dikira kita merampas hak orang lain. Sehingga kalau tidak ada sejarah, nanti bisa gereja itu direbut bahwa ini adalah tempat sujud para sahabat ahli surga. Sebegitu dalamnya, maka karena itu terpaksa, maka sujudnya, sholatnya itu di tangga saja. Di
dihargai betul gereja itu, sehingga ayem, tentrem, damai di Madinah. Jadi ternyata toleransi itu semacam itu. Nah, kemudian sekarang timbul yang sekarang ini di kita, bahwa Islam punya slogan tidak baik. Apa yang kita rasakan? Islam teroris, ya tak? Terus Islam apa mana? Apa? Islam kumuh, kotor. Islam wah miskin. Nanti sengelek-elek mawon. Islam apa? Saudaraku, ayo. Hadirin yang kami hormati, jadi toleransi itu paling tidak, supaya tidak jauh pembahasan kita, toleransi adalah bisa diimplementasikan paling tidak 3, sehingga tidak kebablas toleransi itu. Sehingga sekarang timbul istilah pluralisme, istilah sekularisme, liberalisme. Itu dari barat. Tujuannya apa? Tujuannya agama Islam dan agama yang lain itu, kalau pluralisme itu, yang beragam itu menjadi satu. Wah, ini kalau tauhidnya, akidahnya tidak kuat, bahaya. Jadi Islam ya tujuannya ke Allah, ujung-ujungnya ke surga. Oh, Kristen juga gitu punya. Jadi kalau Kristen punya Tuhan Trinitas, kemudian dia ke mana? Ke surga. Hindu, Buddha nanti ke nirwana. Jadi ujung-ujungnya semuanya ke surga. Ini paham pluralisme yang sempat heboh di beberapa tahun, bahkan MUI mengharamkan itu, walaupun ada kontradiksi. Artinya anak-anakku sekalian, faham semacam ini kalau mendekatkan diri ke Al-Quran dan Al-Sunnah tidak apa-apa. Jadi pluralismenya menganggap bahwa agama itu sama di bidang apa. Begitu juga sekularisme yang dikembangkan di Turki. Jadi bebasnya luar biasa. Yang agama dipinggirkan saja, yang pemerintahan maju, karena agama itu urusan akhirat. Wes pokoknya gak sugih ora apa-apa, ganti pangkat ora apa-apa. Sing sugih, sing pangkat, sing menguasai dunia ini wong sekuler saja. Itu diterapkan di Turki. Sehingga Turki 10 tahun yang lalu itu termiskin 111 di dunia. Nah, ikut sekularisme. Tetapi 10 tahun yang sekarang ini ikut Islam modern. Jadi menjalankan syariah betul yang dipelopori Erdogan itu. Nah, ternyata sekarang itu subuh di sana di Turki, subuh itu seperti Jumatan jamaahnya. Ekonominya negara itu sekarang memberi beasiswa sampai S3, dan anak-anak itu semuanya
muslim itu hafid Quran saat ini. Apa yang terjadi? Ternyata dari 111 termiskin sekarang tingkat 16 terkaya di dunia. Adik-adikku sekalian, jadi istilah-istilah ini sepertinya manis didengar, ya, tapi hati-hati, di balik itu karena produk dari Barat dan ini biayanya luar biasa, sehingga endingnya piye carane terutama sasaran Indonesia generasinya tidak suka Al-Quran, hadis Nabi, ajaran intinya. Jadi kita sudah punya semacam ini tuh bisa bisa baik juga bisa setan, tergantung orangnya, tergantung hatinya. Sehingga kita lihat saja, kita pegang HP, buka HP, baca WA, Instagram, Facebook, berapa menit, kemudian kita buka Al-Quran, berapa jam, buka hadis Nabi, mengkaji agama berapa jam. Bisa kita lihat. Maka saya semangat betul ke sini itu karena STIE itu ada jurusan ekonomi, tapi ada majelis taklim itu yang membuat saya semangat. Artinya adik-adik, sampean itu seperti sahabat Nabi, seperti siapa? Seperti Utsman atau Abdurrahman bin Auf. Kalau Utsman bin Affan itu dari pondok masuk ke STIE. Kalau Abdurrahman bin Auf itu dari ekonom, dari pasar ke pondok. Maka STIE ini bisa juga dari Utsman bin Affan, bisa juga Abdurrahman bin Auf, tergantung. Artinya adik-adikku sekalian, kita akan maju, kita akan sukses asal tidak terpancing dengan istilah ini, semacam ini. Mestinya toleransi itu sudah baku, sudah sempurna, yang ada di Al-Quran dan dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Dan toleransi itu tidak hanya antar agama, tapi antar teman, antar keluarga, antar tetangga. Tapi kebalik kadang, toleransi kebablasan itu sing beda agama apik, tapi padha mbek agamane, padha Islame gueger, gak barbar. Sudah kepancing, dia itu seneng itu Yahudi Nasrani itu. Jadi itu mestine itu kita ini padha Islami sono gelut wae, wis gak iso mangan, wis gak duwe jabatan, tapi isine gelut wae. Iku sing disenengi, dan ini programnya. Sehingga Cordova yang dulunya mercusuar Islamnya bisa dipengaruhi dan dikuasai oleh Kristen, yaitu sekarang ini. Maka harus sadar betul kita ini sudah dipancing kita ini. Siapa yang kena dipancing itu ikannya, kalau nyaut makan di kail itu, maka kepancing dia.
Semakin banyak generasi muda semacam itu, maka dengan mudah Indonesia ini dikuasai. Lihat saja di media, kalau ada umat Islam mencuri sedikit saja, itu di media itu luar biasa itu. Tapi bagaimana orang yang triliunan korupsi, orang-orang China, orang-orang selain agama Islam ditutupi. Jadi anak-anakku sekalian, sehingga implementasi itu ada 3 paling tidak yang perlu kita sikapi biar kita cerdas dalam mensikapi hidup ini. Yang pertama adalah hurriyah ad-diniyah. Di toleransi itu ada 3 yang perlu kita sikapi, yaitu tentang kebebasan beragama. Di agama yang lain monggo lakum dinukum waliyadin tadi. Kemudian di Undang-Undang Dasar di pasal 29 ayat 2 itu juga dilindungi kita ini dari kemerdekaan beribadah. Alhamdulillah. Sehingga kita masih bisa berjamaah, masih bisa mengadakan semacam ini karena dilindungi dari negara dan toleran tadi. Yang kedua adalah al-insaniyah, implementasi al-insaniyah. Jadi toleran antar sesama. Jadi kalau sesama misalnya ada bencana Semeru kemarin itu, nah itu ada peristiwa itu yang viral tentang apa itu sesajen disempar, dibuang, diapakan itu. Ya biar itu miliknya dia dan percayaannya dia. Kecuali sesajen itu dibawa ke rumah kita, di depan halaman kita, lah itu baru intoleran itu. Tapi kalau di Bromo sana ada segitu karena kepercayaan semacam itu, ya dibiarkan saja. Ya. Jadi sifat manusianya, kemudian kita nolong, kamu Muslim, kamu apa? Oh, enggak, pilih siapa yang mau ditolong, walaupun itu Hindu, walaupun itu Kristen, wah kita tolong. Nah, itu toleran dalam bentuk al-insaniyah. Nah, kemudian kita yang terakhir adalah yang tadi sedikit kita singgung adalah toleran dalam implementasinya yang namanya wasatiyah. Di wasatiyah itu kita harus punya sikap di tengah. Bukan tengah itu kemudian baik, tidak juga. Misalnya S1, S2, S3, yang terbaik adalah S2, tidak juga. Ya. Jadi sikap kita di tengah dengan penuh kebijakan, ya, dengan penuh kebijakan dan ilmu, sehingga kita tidak terlalu ke bawah dan terlalu keras, terlalu lembek dan terlalu ekstrim. Jadi sekarang itu sedikit sekali yang di tengah itu. Yang ada itu tadi yang pluralisme, iya, ada semacam perayaan ikut, kemudian ada apa yang terlalu ekstrim, itu hanya konteks saja yang dipahami sehingga keras betul. Kalau tidak seperti saya maka dia kafir, kalau tidak seperti saya maka itu penghuni neraka. Oh itu. Jadi toleransi itu ternyata kita memilih di tengah dengan kebijakan, di tengah tapi milih yang terbaik di antara yang baik, yaitu ya.
Sampun. Mungkin agak sepaneng. Oke. Saya menggugah saja, menggugah bahwa problem kita luar biasa. Jadi kita tenang-tenang ini kepancing orang Barat, orang Yahudi, Nasrani, atau tidak? Nah, nanti kita dialog saja. Ya. Jadi saya loncati, mudah-mudahan kami bisa menambah pencerahan dalam dialog nanti. Kalau tidak bisa nanti yang ahlinya Bapak DRS Suprapto MM yang membimbing sampean. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari paparan itu. Yang terakhir pesan saya, kita jadi orang yang sukses menjadi Utsman bin Affan, sukses teknokrat, politikus, ya, sangat dicintai Rasul, sehingga kawin putranya Rasul itu 2 kali. Kemudian yang kedua adalah jadilah mahasiswa menjadi Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar, tapi lihat, setiap hari dia ngaji, setiap hari tidak lupa tahajudnya. Jadi ubudiyahnya luar biasa. Maka kesuksesan itu diraih, pesan di Al-Quran At-Taubah ayat 100, maka disyaratkan, wahai mahasiswa setia cendekia, mau ndak sukses hidupnya, kemudian bahagia hidupnya, menguasai dunia dan masuk surga. Sampai sikapi di pedoman At-Taubah ayat 100. Maka semua tingkah laku para sahabat, terutama yang ekonom itu, yang Utsman bagaimana, yang Abdurrahman bagaimana, dia bekerja, dia berdagang, menjadi saudagar, menjadi politikus, semuanya semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Abdurrahman itu dunyane iki sampai emoh-emoh, ndak mau. Jadi kedatangan hartanya sudah ndak mau. Karena apa? Semua hartanya itu semata-mata ingin menjadi jariah di akhirat. Sehingga dunia ini kalau kita cari, maka dunia ini lari. Kalau kita mencari akhirat, maka dunia akan apa? Dunia akan ikut kita. Itu ya, sehingga alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tadi. Ini mudah-mudahan manfaat dan menjadi renungan kita. Apakah kita terpancing dengan itu? Mudah-mudahan tidak, karena kita sudah punya majelis taklim. Kemudian kita tata, kalau ingin sukses maka seperti orang-orang para sahabat, semuanya karena Allah, semuanya mempersiapkan dirinya ke akhirat, maka surga di dunia di genggaman kita. Itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kurang, ada lebih yang tidak pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ke depan, nah mudah-mudahan kita doa bersama, semoga setia ini yang terus berkembang, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara menanggapi orang yang tidak toleran terhadap perbedaan pendapat kita? Terus kemudian pertama, apa yang menyebabkan orang tersebut tidak mempunyai toleransi? Terus apakah intoleran diakibatkan oleh ideologi atau kepercayaan yang salah? Dari data kan kita berbicara tentang toleransi. Nah, yang ingin saya bahas ini yaitu tentang toleransi di negara kita sendiri, khususnya di Bojonegoro yang dalam agama Islam sendiri. Nah, di situ kan juga banyak intoleransi dalamnya. Padahal kita se-muslim, se-negara, dalam Bhinneka Tunggal Ika yang sama. Nah,